Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Paul Kondal. Oke, jadi sekarang ini saya mau membuat deterjen cair lagi teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman yang masih kebingungan ya, masih kebingungan membuat deterjen cair dan banyak kendala. Oke, di sini saya akan membuatkan lagi teman-teman ya, dan jadi nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Jadi bahan-bahannya apa saja, terus fungsinya bahan itu apa ya. Jadi nanti pokoknya nanti saya jelaskan sejelas-jelasnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menyimaknya sampai selesai, tidak di skip, insya Allah saya pastikan teman-teman tidak gagal teman-teman ya, dan tidak mengalami kendala. Oke, di sebelumnya seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman nanti selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Oke, jadi disimak sampai selesai dan jangan di skip-skip. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan ya. Jadi ada beberapa ini. Yang pertama ya, ini yang pertama ada mes. Mes itu bahan utama untuk membuat sabun ya. Biasanya kalau tidak ada mes itu ada gantinya, yaitu tek sabun ya. Terus yang kedua ini ada garam krosok teman-teman. Jadi garam krosok ini saya pakai 800 gram ya. Nanti saya jelaskan semua ya pokoknya. Oke, terus selanjutnya ini ada foam booster ya, yang di botol aqua ini foam booster. Dan nanti takarannya saya jelaskan di belakangan teman-teman, jadi diikuti sampai selesai ya. Terus selanjutnya ini ada A-Tinsoft ya, yang di jerigen besar ini. Terus bahan yang selanjutnya teman-teman ada tek sabun ya. Bang, kok sudah ada mes kok pakai tek sabun ya, nanti saya jelaskan teman-teman ya. Oke, ke bahannya selanjutnya ini ada citron ya, atau citrit acid ya, teman-teman bisa dicatat ya. Oke, selanjutnya ini ada bibit parfum ya, saya pakai aroma aurora. Terus yang selanjutnya ada EDTA 4NA. Terus yang ini ada alkalit teman-teman ya, ini alkalit. Terus masih ada satu lagi yaitu pewarna, tapi belum saya ambil teman-teman, lupa ya. Oke, nanti di belakangan saja ya. Oke, jadi langsung saja kita ke cara pembuatannya. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan air ya, ini 4 liter ya. Teman-teman bisa pakai 5 liter boleh ya, tapi ini saya 4 liter air panas ya, mendidih, jangan lupa air yang mendidih ya. Terus kita masukkan mes teman-teman, ini mesnya kita masukkan dulu. Tujuannya supaya larut teman-teman. Jadi untuk melarutkan mes ini kita memerlukan air yang mendidih atau air panas ya. Dan cara mengadunya seperti ini teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit dulu, sambil diaduk, sambil dituang seperti ini, supaya nanti tidak menggumpal teman-teman. Jadi kalau sudah menggumpal itu akan susah larutnya. Jadi saya atasi dengan cara seperti ini. Jadi sedikit dimasukkan sambil diaduk seperti ini ya. Jadi proses ini ya lumayan lama teman-teman ya, tergantung panasnya air dan tergantung mengadunya kita ya. Kalau kita mengadunya santai sambil leren-leren ya agak lama teman-teman. Jadi harus seperti ini ya, pokoknya sampai larut semua ya. Nanti setelah larut, setelah homogen semua ya, pastikan sampai larut semua. Setelah itu kita diamkan dulu sampai airnya dingin ya teman-teman. Jadi untuk bahan mes ini saya pakai 1 kilo ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai bahan mes memang agak ribet seperti ini ya, harus melarutkan menggunakan air panas, tetapi nanti hasilnya bagus teman-teman ya. Bagusnya gimana Bang ya, nanti bisa jadi sampai 25 liter ya. Jadi kalau pakai bahan tek sabun itu paling 15 liter sampai 20 liter sudah mentok teman-teman. Tetapi kalau pakai bahan mes ini bisa lebih banyak lagi ya, sampai 25 liter. Oke, diaduk sampai rata. Setelah itu nanti didiamkan, baru kita ke proses yang selanjutnya. Oke teman-teman, setelah tadi mesnya larut, didiamkan dulu ya, didinginkan ya. Selanjutnya kita siapkan ember lagi yang lebih besar ya, kita masukkan garam krosoknya teman-teman. Jadi garam krosok ini saya memakai 800 gram
Fungsinya apa Bang? Fungsinya untuk sebagai bahan pengental teman-teman ya. Terus kita masukkan ini ya, citrunnya atau citrit acid itu kita pakai 100 gram. Dan fungsi dari citrit acid ini untuk menambah daya bersih teman-teman ya, menambah daya bersih dari sabunnya. Oke, terus kita aduk dulu sampai rata ya, sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, nanti baru kita tambahkan bahan yang lainnya teman-teman. Oke teman-teman, seumpama sudah tercampur rata, kita masukkan bahan yang lainnya yaitu Texapon. Ya, kita masukkan Texapon, ini saya pakai 200 gram teman-teman. Terus kita aduk sampai rata ya, sampai rata temenan ya teman-teman. Ini jangan sampai menggumpal ya, atau tidak rata, nanti tidak bagus hasilnya teman-teman. Jadi harus sampai rata mengadunya. Terus Bang, apa fungsi dari Texapon di sini Bang? Kan sudah memakai mesh, kenapa ditambahkan Texapon ya? Ini yang penting teman-teman ya. Jadi teman-teman kan yang baru membuat mungkin ya, yang pemula itu biasanya mengalami masalah itu ada endapan nanti di bawahnya, seperti itu biasanya ya. Nah, itu saya atasi dengan seperti ini teman-teman. Supaya tidak ada endapan, saya tambahkan Texapon sedikit supaya nanti tidak terjadi ada endapan setelah dibuat nanti teman-teman ya. Jadi itu alasan saya menambahkan Texapon. Oke, kita aduk sampai rata ya. Nanti setelah kita aduk sampai rata, baru kita mulai menambahkan air sedikit demi sedikit teman-teman ya. Jadi diingat, sedikit dulu, jangan langsung banyak ya. Nanti malah tidak larut nantinya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang langsung saja kita tambahkan air sedikit dulu ya, jangan langsung banyak, sedikit, ingat ya. Ya sekitaran 500 ml dulu boleh ya. Setelah itu baru kita aduk teman-teman ya. Ini sangat penting sekali di sini ya, harus diingat. Penambahan pertama harus sedikit dulu, jangan langsung banyak. Ini untuk apa? Jadi untuk melarutkan Texaponnya teman-teman ya. Jadi kalau langsung banyak, nanti Texaponnya larutnya tidak bagus teman-teman. Bahkan nanti bisa ada yang belum larut, itu nanti akan susah sekali dilarutkan ya. Jadi sedikit dulu untuk melarutkan Texaponnya, juga garamnya ini ya. Tapi yang terutama itu Texapon. Ini di proses ini sebenarnya untuk melarutkan Texapon terlebih dahulu teman-teman ya. Karena Texapon kalau tidak dicampur dengan bahan yang lain, itu larutnya sangat sulit sekali ya. Nanti bisa menggumpal-gumpal. Wah, nanti kalau sudah seperti itu nanti akan sangat susah sekali larutnya Texaponnya. Oke, jadi diingat harus sedikit dulu ya. Setelah dirasa sudah tercampur rata seperti ini, baru kita tambahkan air sedikit lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, kalau dirasa sudah rata, kita tambahkan air sedikit lagi. Jadi jangan terburu-buru di proses ini ya teman-teman. Ingat, jangan terburu-buru, harus sedikit demi sedikit dulu ya, harus sabar ya kalau di proses pertama ini. Karena ini juga nanti akan mempengaruhi hasil akhirnya teman-teman ya. Kalau di proses pertama ini kok gerusa-gerusu, nanti di hasil akhirnya itu pasti tidak bagus ya. Bahkan nanti ada gumpalan atau ada yang tidak larut, jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama harus sedikit demi sedikit dulu ya. Oke, kalau sudah seperti ini boleh ditambahkan air agak banyak lagi teman-teman. Oke, ini saya tambahkan lagi 1 liter, jadi agak banyak sedikit ya. Tadi 500 ml, sekarang 1 liter ya. Terus diaduk sampai rata. Ini akan agak mengental teman-teman ya. Kan kok bisa mengental ya? Memang karena ini percampuran dari Texapon dengan garamnya teman-teman. Jadi akan mengental seperti ini ya. Jadi tidak perlu kaget ya. Jadi memang prosesnya seperti ini. Nanti kalau ditambahkan air lagi lebih banyak itu nanti akan mencair lagi teman-teman ya. Oke, kita aduk sampai rata, terus kita tambahkan air lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita tambahkan air lagi yang agak banyak, tidak apa-apa. Ini saya 1 liter. Kalau teman-teman mau ditambahkan 2 liter juga boleh ya. Yang penting pengadukannya harus sampai rata terlebih dahulu ya, baru ditambahkan lagi. Oke, jadi proses ini sampai air totalnya itu 10 liter teman-teman ya. Jadi sampai 10 liter. Setelah 10 liter baru nanti berhenti dulu, kita lanjut ke proses yang selanjutnya. Oke teman-teman, ini sudah 10 liter. Terus selanjutnya kita masukkan ya larutan mesh tadi yang kita dinginkan, kita campurkan ke sini teman-teman. Jadi nanti hasilnya akan mengental ya, nanti bisa dilihat hasilnya pasti akan mengental. Oke, sekarang coba kita aduk ya. Ini bisa dilihat ya,
hasilnya sangat kental sekali teman-teman. Kok bisa kental begitu, gimana Bang? Ya memang kan mes dicampur dengan garam itu pasti akan mengental seperti ini teman-teman ya. Jadi karena tadi yang pertama itu dicampur dengan teh sabun mengental, terus encer lagi karena kan teh sabunnya itu cuma sedikit. Nah ini mesnya kan 1 kilo, jadi akan lebih kental lagi ya. Oke, kita aduk sampai rata dulu, baru nanti kita tambahkan air lagi teman-teman, karena ini sangat kental sekali ya, masih kental, dan ini totalnya masih 14 liter teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan 2 liter lagi teman-teman. Oke, jadi kita tambah 2 liter terus diaduk lagi sampai rata. Nah, jadi di proses ini kita boleh langsung tambahkan agak banyak teman-teman airnya ya, karena ini memang sudah homogen dari tadi ya. Jadi kita boleh tambahkan agak banyak ya, ini saya tambahkan biasanya dari 2 liter teman-teman. Jadi saya tambahkan 2 liter terus diaduk ya. Kalau sudah rata baru tambahkan lagi 2 liter terus diaduk lagi ya, nanti sampai totalnya tuh 20 liter teman-teman ya. Kalau sudah di 20 liter baru kita tambahkan lagi bahan-bahan yang lainnya. Oke, ini sudah 20 liter teman-teman. Jadi sekarang kita masukkan ke bahan yang lainnya teman-teman ya. Oke, ini ada foam booster teman-teman. Jadi foam booster ini saya memakai 200 ml ya. Jadi cara membuat foam booster sudah saya share ya. Kalau teman-teman mau membuat sendiri boleh, silahkan dicari di video-video saya yang sebelumnya ya, silahkan dicari saja, nanti teman-teman bisa dicontoh teman-teman ya. Oke, 200 ml kita masukkan. Terus fungsi dari foam booster itu apa Bang? Oke ya, jadi saya jelaskan foam booster itu fungsinya untuk menambah busa ya, sekaligus untuk memecah gelembung-gelembung yang besar itu menjadi gelembung yang lebih kecil lagi teman-teman. Jadi seperti itu ya fungsinya. Oke, teman-teman bisa ditambah lagi, tidak mau 200 ml seumpama ya, mau agak lebih banyak lagi boleh ya, 300 ml seumpama boleh. Bahkan kalau membuat sabun cuci piring itu biasanya sampai 500 ml teman-teman. Nah jadi karena sabun cuci piring itu kan busanya banyak biasanya ya, jadi pemakaian foam boosternya itu lebih banyak lagi ya. Oke, tapi yang ini saya memakai 200 ml saja. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi teman-teman bahan yang lainnya. Oke, yang ini ada Atin Soft teman-teman. Jadi Atin Soft ini saya pakai 300 ml. Jadi fungsi dari Atin Soft itu untuk penambah busa juga teman-teman. Jadi ini untuk memperbanyak busa juga. Jadi kalau busanya kok kurang banyak, jadi kita bisa tambahkan Atin Soft ya. Cara membuat Atin Soft juga sudah saya share, teman-teman tinggal dicari saja. Tidak perlu beli mahal-mahal teman-teman, cukup membuat sendiri saja itu kita sudah bisa memakainya. Jadi tidak perlu membeli yang mahal-mahal teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita aduk sampai rata ya teman-teman. Jadi Bang, kalau saya mau tambahkan gimana Bang? Tidak 300 ml boleh, teman-teman bisa memakai 400 ml atau 500 ml boleh ya. Tetapi diingat, semakin banyak Atin Soft yang ditambahkan itu biasanya akan semakin encer teman-teman. Jadi harus diingat ya. Jadi makanya kita harus selalu mengontrol kekentalan ya. Jadi jangan sampai lupa, karena kalau terlalu kebablasan atau terlalu encer, lah ini nanti akan sangat susah sekali untuk dikentalkan lagi teman-teman. Jadi harus diingat-ingat ya, jangan sampai terlalu encer. Oke, terus kita tambahkan lagi bahan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada alkalit teman-teman. Jadi alkalit ini saya memakai 1 liter. Jadi Bang, apa sih fungsinya dari alkalit? Ya ini paling penting teman-teman. Alkalit di sini fungsinya sebagai bahan pencerah warna ya. Jadi bahan pencerah warna itu sebenarnya saya biasanya memakai 2 bahan. Kalau tidak alkalit biasanya saya ganti dengan H2O2. Tetapi saya seringnya memakai alkalit teman-teman. Jadi saya di sini memakai 1 liter ya. Jadi cara membuat alkalit boleh sudah saya siapkan teman-teman dia di video saya yang sebelumnya, sudah pernah saya share ya, sudah sering, tinggal dicari saja, bahan-bahannya sudah komplit lengkap teman-teman ya. Oke, jadi alkalit itu sendiri sebenarnya fungsi utamanya itu untuk sebagai bahan untuk membuka serat kain teman-teman. Nah, jadi biasanya bisa dipakai untuk menghilangkan noda. Jadi biasanya teman-teman kalau mau menghilangkan noda daki semua ya, noda daki
itu susah sekali biasanya teman-teman. Bisa ditambahkan alkali terlebih dahulu supaya serat kayanya itu terbuka. Kalau sudah terbuka itu biasanya noda akan lebih mudah dihilangkan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya setelah diaduk sampai rata, kita masukkan lagi bahan yang lain teman-teman. Oke, selanjutnya ada bibit parfum teman-teman. Jadi bibit parfum ini sebagai untuk wangi-wangi ya, supaya aromanya tuh enak ya. Ya, jadi sabunnya itu ada aroma wanginya ya. Jadi seperti itu. Oke, kita pakai 100 ml. Ya, jadi ini takarannya 50 ml. Jadi 2 kali ya teman-teman. Kita tuang dulu, terus kita masukkan lagi. Jadi saya biasanya memakai 100 ml. Jadi sebagian teman-teman juga ada yang memakai 50 ml, ada teman-teman. Jadi sesuai selera saja teman-teman ya. Tidak harus sama dengan saya, boleh dengan sesuai keinginan teman-teman ya. Kalau mau pakai 100 ml boleh, mau pakai 50 ml juga boleh teman-teman. Oke, kita aduk sampai rata ya. Terus setelah kita aduk sampai rata, terus kita tambahkan lagi bahan yang lain teman-teman ya. Yang selanjutnya ini bahan yang penting juga ya, tidak kalah penting yang ini, yaitu ada EDTA 4NA ya. Ini yang mungkin belum banyak yang tahu ya teman-teman ya, apalagi yang pemula. Jadi EDTA 4NA ini saya memakai 20 gram ya, atau 30 gram. Jadi boleh ya 20 sampai 30 gram teman-teman. Jadi fungsinya, fungsi dari EDTA 4NA itu sebagai bahan untuk memperpanjang umur dari sabunnya teman-teman ya. Jadi supaya sabunnya itu awet ya, bisa dipakai berbulan-bulan, bahkan juga bisa sampai setahun teman-teman ya. Jadi cara mencampurnya, kita tambahkan dulu air sedikit teman-teman ya, terus diaduk seperti ini. Jangan langsung dimasukkan ke adonan sabunnya, nanti akan susah larutnya teman-teman. Jadi harus dilarutkan terlebih dahulu dengan sedikit air. Setelah itu, setelah larut baru dimasukkan seperti ini teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa memakai 20 sampai 30 gram ya. Jadi dicatat teman-teman ya. Karena ada teman-teman yang bertanya, Bang kok tidak ditulis di deskripsi bahan-bahannya. Karena saya ada alasan tersendiri teman-teman, kenapa tidak saya tuliskan di deskripsi. Jadi alasan saya itu, kalau saya tuliskan di deskripsi itu pasti teman-teman di skip. Jadi kalau di skip, jadi teman-teman tidak tahu step by step ya. Nah, jadi urut-urutannya ini teman-teman tidak tahu. Jadi kalau pas teman-teman membuat itu nanti akan gagal teman-teman. Makanya saya tidak tuliskan di deskripsi supaya teman-teman nanti tahu ya urut-urutannya. Jadi dicatat saja teman-teman. Oh, bahannya ini, terus fungsinya seperti ini. Jadi teman-teman paham, benar-benar paham dan jelas teman-teman ya. Oke, jadi itu alasan saya kenapa tidak saya tulis di deskripsi teman-teman ya. Bukannya apa-apa, tetapi memang saya pengen teman-teman itu memang benar-benar paham dan jelas ya, dan bisa membuat sabun. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau sudah dimasukkan semua bahan, terus kita tambahkan air lagi teman-teman. Karena ini masih kental ya, masih terlihat kental. Jadi kita tambahkan air lagi. Jadi di sini harus diingat lagi teman-teman, ini penting juga ya. Untuk penambahan air yang sekarang ini itu jangan langsung banyak. Ya, diingat jangan langsung banyak. Jadi kita sesuaikan dengan kekentalan yang kita inginkan di sini ya. Jadi harus sabar, jangan langsung banyak. Nanti takutnya kalau langsung banyak itu akan keenceran teman-teman. Jadi di sini sangat rawan sekali. Jadi banyak teman-teman yang mengalami keenceran itu biasanya dari sini. Ya, jadi penambahan airnya tuh langsung terburu-buru, langsung banyak. Nah, setelah itu malah kebablasan. Jadi lebih ke malah keenceran. Makanya diingat kalau di proses ini sedikit demi sedikit dulu. Kalau dirasa masih kental, masih kurang, boleh ditambahkan lagi. Jadi seperti itu teman-teman, harus diperhatikan ya. Jadi disesuaikan dengan kekentalan yang kita inginkan teman-teman. Jadi tidak harus dipatokan 25 liter, tidak teman-teman. Jadi kalau sudah di 20 liter, terus ditambahkan bahan-bahan yang lainnya. Setelah itu baru ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai kekentalan yang kita inginkan. Kalau semua kok sudah di 23 liter kok sudah pas, ya sudah berhenti. Jangan ditambahkan air lagi sampai 25 liter, nanti malah bisa keenceran. Oke, jadi seperti itu, diingat ya. Oke, kalau sudah di 25 liter atau sudah di kekentalan yang teman-teman inginkan, baru kita tambahkan bahan yang terakhir, yaitu
pewarna teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan pewarna. Jadi pewarna yang saya rekomendasikan itu pewarna makanan teman-teman ya. Jadi saya tidak menganjurkan memakai pewarna tekstil ya. Saya sering bilang pada teman-teman harus memakai pewarna makanan supaya nanti aman teman-teman ya, aman di pakaian. Oke, ini berhubung saya tidak mempunyai pewarna yang warna biru dan kuning, saya biasanya memakai warna biru teman-teman dan juga kuning ya. Tetapi itu pas kebetulan sudah habis, saya memakai warna ungu seperti ini teman-teman. Jadi pewarna ini tidak harus warna itu tidak ya, cuman sebagai pemanis saja ya, cuma lebih enak dipandang teman-teman. Wah, ada warnanya jadi enak seperti itu ya. Apalagi kalau teman-teman mau dijual lagi itu harus menarik teman-teman ya, jadi harus dikasih pewarna. Oke, jadi pewarna kita pakai secukupnya saja teman-teman, tidak ada patokan ya. Kalau teman-teman mau warnanya lebih pekat, lebih tua ya ditambahkan semua ya. Tetapi kalau mau warnanya mudah-mudah saja, tidak harus banyak ya, ya sedikit demi sedikit. Kalau sudah dirasa sudah pas ya berhenti, jadi seperti itu ya. Oke, mungkin cukup ya video cara membuat deterjen cair. Semoga teman-teman paham dan jelas dan bisa mempraktekkan. Kalau teman-teman mau dijual lagi, semoga bisa dijadikan ladang usaha teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oh iya teman-teman, kalau sudah seperti ini itu tinggal didiamkan saja teman-teman ya. Didiamkan selama semalaman, nanti busanya supaya hilang teman-teman dan warnanya berubah menjadi bening. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.